Bab 3 Metodologi Penelitian. Yang pertama, menjabarkan rancangan atau desain penelitian. Untuk penelitian eksperimen, yang pertama pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Pre-experimental design ada beberapa macam, yaitu yang pertama one shot case study, yang kedua one group pretest post-test, yang ketiga intake group comparison. True experimental design dikatakan true experimental atau eksperimen yang sebenarnya atau betul-betul karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Desain true experimental terbagi atas yang pertama post-test only control design, yang kedua pretest post-test control group design, yang ketiga di Solomon for group design. 3. Quasi-experimental design. Desain eksperimen model ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, time series design. Yang kedua, non-equivalent control group design. Yang ketiga, counterbalance design. Selanjutnya untuk penelitian korelasi. Macam-macam desain penelitian korelasional yaitu yang pertama studi hubungan. Dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman faktor apa saja atau variabel yang berhubungan dengan variabel yang kompleks. Misalnya, seperti hasil belajar akademik, konsep diri, dan motivasi. Yang kedua, studi prediksi. Bila variabel memiliki hubungan yang signifikan, skor pada satu variabel bisa digunakan untuk memprediksi skor pada variabel yang lainnya. Misalnya, peringkat SMA bisa dipakai untuk memprediksi peringkat di perguruan tinggi. Yang ketiga, korelasi multivariat. Teknik yang digunakan untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. C. Desain penelitian tindakan kelas. Yang pertama, model Kurt-Lewin. Ada 4 komponen yang dikenalkan dalam penelitian tindakan, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau action, yang ketiga observasi atau observing, yang keempat refleksi atau reflecting. Yang kedua model Chemis dan McTaggart. Model Chemis dan McTaggart mempunyai 3 komponen utama, yaitu planning, action, dan reflecting. Dan dalam model ini tidak adanya pembatasan siklus, tergantung seberapa keberhasilan yang ingin diperoleh. Yang ketiga, model John Elliott. Model ini diadopsi dari konsep model Kurt-Lewin. Model ini juga menggunakan siklus-siklus yang harus dilalui dalam penelitian. Yang terakhir, desain penelitian pengembangan. Yang pertama, model pengembangan Born and Gall. Model ini menggunakan alur air terjun pada tahapan pengembangannya. Tahap-tahap pengembangan mulai dari analisis kebutuhan hingga penyebaran disusun secara terperinci. Yang kedua, model pengembangan Sadiman. Adapun prosedur yang akan dilakukan adalah identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, pengembangan materi, pengembangan alat evaluasi, produksi, validasi, revisi, dan media siap digunakan. Yang ketiga, model pengembangan EDI. Model EDI merupakan model perancangan pembelajaran generik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi dalam pembangunan bahan-bahan pembelajaran yang dapat digunakan baik untuk pembelajaran tradisional maupun pembelajaran daring. Model pengembangan EDI yang terdiri dari 5 tahap yaitu analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang terakhir model Dig and Carry. Model ini terdiri dari 10 langkah. Setiap langkah sangat jelas maksud dan tujuannya. Sistem yang terdapat pada Dig and Carry sangat jelas, namun isinya padat dan jelas dari satu urutan ke urutan berikutnya. Kedua, menjabarkan populasi dan responden penelitian dengan contoh. A. Populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati dan manusia, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. B. Sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. C.
Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Contoh, hubungan antara kelengkapan alat laboratorium dengan prestasi belajar IPA SMA. Subjek penelitian. Untuk variabel pertama, laboratorium. Untuk variabel kedua, siswa SMA. Responden penelitian, kepala laboratorium, laboran, guru IPA, dan siswa SMA. Yang ketiga, menjabarkan teknik pengambilan sampel dengan contoh. Yang pertama, sampling acak atau random sampling. Jika populasi homogen dan mempunyai satu ciri, dengan demikian sampel bisa diambil secara acak saja. Dan peneliti memberikan kesempatan yang sama kepada setiap subjek untuk terambil sebagai sampel. Yang kedua, sampling kelompok atau cluster sampling. Apabila dalam populasi terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai ciri sendiri-sendiri. Contoh, kelas 1 SMP yang terdiri atas putra dan putri dan berasal dari keluarga yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, sampling berstrata atau stratified sampling. Apabila dalam populasi terdapat kelompok-kelompok subjek dan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tampak adanya strata atau tingkatan. Keempat, sampling bertujuan atau purposive sampling. Jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Yang kelima, sampling daerah atau wilayah. Pengambilan sampel yang mempertimbangkan wakil-wakil dari daerah-daerah geografis yang ada, misalnya dari tiap-tiap provinsi, kabupaten, desa, dan sebagainya. Yang keenam, sampling kembar atau double sampling. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti dengan jumlah sebanyak 2 kali ukuran sampel yang dikehendaki. Tujuan peneliti adalah untuk berjaga-jaga, andai kata dalam pengumpulan data dengan satu kelompok sampel akan mengalami kekurangan atau kegagalan yang tidak dikehendaki. Yang ketujuh, sampling berimbang atau proportional sampling. Teknik berhubungan dengan populasi yang tidak homogen. Ukuran jumlah yang tidak sama disesuaikan dengan jumlah anggota tiap-tiap kelompok yang lebih besar. 4. Menjabarkan variabel dan data penelitian. A. Variabel. Menurut Ari Kunto 2010, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan fungsinya, variabel dikelompokkan ke dalam yang pertama, variabel bebas atau prediktor. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat secara positif maupun negatif. Yang kedua, variabel terikat atau dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Karena itu sering juga disebut variabel terikat kedua. Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel yang berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga sebelum variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, terlebih dahulu akan melalui variabel intervening. Yang kelima, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga tidak mempengaruhi variabel bebas dan terikat. B. Data. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Yang pertama, data berdasarkan sumbernya. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi, terfokus, dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Pusat Biro Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Yang kedua, data berdasarkan sifatnya.
Data berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. 5. Menjelaskan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contoh. Instrumen penelitian adalah serangkaian alat pengukuran yang dirancang untuk mendapatkan data-data tentang topik yang menarik dari subjek sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bentuk-bentuk instrumen ada beberapa. Yang pertama, bentuk instrumen tes. Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal tes yang terdiri atas butir-butir soal. Yang kedua, bentuk instrumen angket atau kuesioner. Bentuk lembar angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya. Yang ketiga, bentuk instrumen interview. Suatu bentuk dialog yang digunakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dinamakan interview. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Yang keempat, bentuk instrumen observasi. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekam gambar, dan rekaman suara. Yang kelima, bentuk instrumen skala bertingkat atau rating scale. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Yang keenam, bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang membuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. 6. Menjabarkan teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Yang pertama, pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang kedua, pengumpulan data melalui interview. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga, pengumpulan data melalui metode observasi. Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Yang keempat, pengumpulan data melalui metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 7. Menjabarkan teknik pengolahan data secara deskriptif dengan contoh. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa frekuensi, tendensi, sentral atau rata-rata median modus, disperse atau deviasi standar dan varian, dan koefisien dan korelasi antara variabel penelitian. Sebagai contoh, dapat dilihat dari tabel distribusi frekuensi minat berwirausaha. 8. Menjabarkan teknik pengolahan data secara inferensial dengan contohnya. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial terdiri dari dua jenis, yaitu
A. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistik parametris terdiri dari yang pertama, uji T, merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Yang kedua, ANOVA atau uji F, merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Yang ketiga, analisis regresi adalah analisis persamaan garis yang diperoleh berdasarkan perhitungan-perhitungan statistika. Yang keempat, teknik korelasi digunakan untuk mengetahui tiga hal pada dua variabel atau dua set data. B. Statistik non-parametris digunakan tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Yang termasuk statistik non-parametris yaitu chi-square atau chi-kuadrat adalah suatu ukuran menyangkut perbedaan yang terdapat di antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi harapan. Untuk contoh dapat dilihat dari gambar berikut. Sembilan, menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian. Dalam buku Ali 1985 halaman 23 menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian. Yang pertama, fase perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam fase perencanaan meliputi merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, menentukan sampel penelitian, menyusun rancangan penelitian, menentukan dan merumuskan alat penelitian. Yang kedua, fase pelaksanaan penelitian. Jika semua persiapan sudah terlaksana, maka tinggal dilaksanakan proses penelitiannya yang meliputi pengumpulan data dan pengolahan atau analisis data. Fase terakhir yaitu fase laporan penelitian.